ayat 12 sampai 19. 1, 2, dan 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terang mengenyahkan ketakutan. Malam ini terang itu dimulai dari parade puji-pujian kelompok. Supaya kelompok semakin terang, ada yang mencoba menerangi tidak hanya di satu kelompok. Dari kelompok Yusuf ke kelompok Stefanus, terang ada yang datang. Walaupun mungkin orangnya gelap. Tetapi itu adalah sebuah bukti bagaimana kelompok-kelompok di Mertoyodan ini ada yang semangat untuk menerangi kelompok yang kekurangan anggota, sehingga semakin terang, paling tidak terangsang kan itu. Terang untuk lebih semangat. Itulah terang di dalam pujian. Untuk ibadah malam ini saya mencoba membuat terang lewat pantun. Yang pertama, Pandansari, Mlondo, Podosoko. Malam ini ayo-ayo aku engkau. Menyanyi menari suka hati tentu. Nikmati mesti rasa hari tahun baru. Nah, itu terang yang pertama. Terang yang kedua lebih merangsang. Mas Pujo nganggo kacamata riben. Sambil dibayangkan ya Bapak Ibu. Klambine anyar biru gebyar-gebyar. Awas dijogo mengko tresno. Yo ben karo Mas Pujo maksudnya. Kostere bersinar, tahun barune menggelegar. Nah,
itulah terangnya Mas Pujo. Nah saudara, sebentar lagi kita akan masuk tahun 2026. Biasanya ada banyak ramalan, prediksi apakah 2026 itu merupakan terang atau bahkan gelap. Kita akan lihat yang pertama. Memang manis, manis gula-gula. Begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku, suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini. Hidup rukun damai berseri-seri. Ragam umat, umat agamanya. Ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Semuanya ada di sini. Bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia negara kita tercinta. Ini saudara Memang dari salah satu prediksi Indonesia tahun 2026. Ekonomi tumbuh stabil, berapa persen itu? 5%. Politik stabil, konsolidasi sosial, tekanan biaya hidup, pangan, fokus swasembada pangan, energi, transisi lambat, peran regional kuat. Tampaknya ini dari sisi optimis. Bagaimana ramalan Indonesia tahun 2026. Nah, ini satu lagi dari sisi yang lain, kita lihat. Ini prediksi Indonesia 2026 dari sisi ambulan, ya. Suaranya ambulan Bapak Ibu. Dari sisi yang menakutkan, banjir diprediksi terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Oh, itu tanah longsor, angin kencang, gelombang tinggi. Wah. Itu prediksi tahun 2026 dari sisi BMKG. Tahun 2026 belum dari sisi yang lain, dari sisi artis dan pejabat kan gitu. Yang mestinya aura cinta, aura kasih menjadi sesuatu yang menarik tapi menjadi hal yang risih kan gitu. Itu belum dari korupsi, semakin merajalela. Yang jelas emas semakin mahal. Jadi siap-siap untuk menabung emas. Nah, Mas Pion. Nah, itulah ramalan-ramalan, prediksi-prediksi baik dari mungkin kacamata magis. Biasanya orang-orang pintar, paranormal malam ini sudah mulai siap-siap meluncurkan ramalannya, bahkan sudah
Begitu juga dari kajian-kajian ekonomi akan memaparkan datanya apa yang terjadi Indonesia tahun 2026. Tetapi tentu kita punya cara pandang yang berbeda di samping hal-hal yang menggunakan logika dan ukuran-ukuran manusia. Kita percaya kita tetap mempunyai terang dunia. Inilah terang kita. Yesus terang dunia, bersinar selamanya. Mari puji namanya, Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, bersinar selamanya. Mari puji namanya, Yesus terang dunia. Kita percaya bahwa dialah terang dunia satu-satunya dalam segala cuaca dan suasana. Jadi bicara terang yang mengenyahkan ketakutan itu bukan bicara apa yang di luar, tapi apa yang di dalam. Itulah iman. Itulah keyakinan. Karena kita sudah memiliki terang itu. Mari kita akan kuatkan apa yang diberikan firman Tuhan pada kita. Yang pertama, Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku. terang bagi orang percaya bukan bicara yang ada di luar. Maka Yesus ada di dalamku. Mari kita akan baca firman Tuhan ini. 1, 2, dan 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah saudara, kalau Tuhan ada di dalam kita, maka Tuhan katakan bahwa terang itu hidup. Terang itu hidup. Yang pertama tentang terang. Seringkali terang itu sudah mulai redup di dalam kehidupan kita. Maka orang mengatakan walaupun ikut Tuhan Yesus tetapi sama mati sakit enggan, mati tak mau. Kalau Paulus mengatakan imanmu suam-suam kuku. Saya nggak ngerti suam-suam kuku ini yang suka pedicure, manicure ya. Kukunya disuam-suam nggak pakai jarang kan itu. Jadi hangat-hangat. Wah ini hangat-hangat tai ayam. Jadi terang dan hidup itu tidak bisa dipisahkan.
Ada yang hidup tapi tidak terang. Hidup tadi. Tetapi ada yang terang hanya untuk hidupnya sendiri. Namanya hidup itu bukan sekedar orang melihat, tapi juga orang merasakan. Mari saudara, ketika Kristus ada di dalam kita, maka terang yang kita miliki itu berdampak. Bukan hanya dampak diri sendiri, tetapi dampak orang lain. Dan dampaknya itu mesti terang. Ada hidup kita tidak berdampak terang, justru menjadi gelap. Ternyata dari kelompok A menuju kelompok B tidak menjadi kelompoknya terang, tapi kelompoknya menjadi gelap. Atau mungkin ini supaya merasakan kegelapan pembelajaran, ya enggak apa-apa, belajar sabar. Kadang-kadang kan kita diberikan pelajaran bukan sesuatu yang selalu baik. Kita artikan karena terang itu ada di dalam. Kalau melihat ada orang gelap, maka tugas kita adalah menyinari, gitu kan Bapak Ibu, ya kan? Jadi kalau ada orang yang tidak menerangi, kita ikut-ikut emosi. Kita ikut-ikut menghakimi. Tetapi kalau terang itu sudah ada di dalam diri kita, maka terang yang kita miliki ini akan menerangi setiap masalah. Tidak mudah menghakimi, tidak mudah kecewa, tidak mudah sakit hati, tapi percaya. Ini bukan cobaan. Ini sebuah ujian terang bagi kita yang kita miliki. Sehingga setiap saat kita nggak pernah komplain. Setiap saat gak mudah marah, menghakimi ketika ada kegelapan. Karena kita sudah memiliki terang. Itulah terang yang hidup. Terang yang berdampak. Terang yang selalu meyakini bahwa terang yang ada di dalam diri kita adalah Kristus. Yang setiap saat enduro. Pernah dengar kata enduro? Yang punya motor dulu di Yamaha itu ada tulisan enduro. Apa artinya? Apa? Tahan beban, itulah kita. Itu yang pertama, saudara. Bayangkan, semoga kelihatan ini terdobel apa yang terjadi di luar. Kasus keracunan MBG di Sleman, temuan IJW soal afiliasi politik dan terkorupsi. Ada lagi itu, ada seruan untuk hentikan program makan siang karena ini penuh dengan trik dan korupsi perkoncoan. Bahkan ada yang memiliki MBG beberapa tempat. Itulah yang di luar. Tetapi jangan kalahkan sesuatu yang di luar itu dengan terang yang kita miliki. Karena terang itu ada di dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih lebih sempurna.
Mari kita baca saudara firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Menarik saudara, dalam bahasa Indonesia dan Jawa. Bahasa Indonesianya adalah menghakimi. Bahasa Jawanya? Ayo, ada yang tahu? Silahkan browsing di kitab suci bahasa Jawa. Menghakimi itu apa? Kita gunakan itu walaupun itu sudah ruroboso, salah kaprah. Mboten kenging njeksani. Padahal beda Bapak Ibu antara jaksa dan hakim. Menarik. Jaksa adalah sifatnya menuntut. Kalau hakim memutuskan. Nah, kemungkinan di dalam kenyataan kita langsung menuntut orang mengaku tanpa proses. Ambisi kita menyalahkan orang lain, menyudutkan orang lain. Itu faktanya. Sehingga sebelum sampai hakim hanya dituntut. Mau nggak mau harus ngaku. Itulah kenyataan. Apalagi sudah dengan perasaan. Jadi manusia yang tidak bersalah hanya wanita saja. Yang kedua apa Bapak Ibu? Katanya wanita itu tidak pernah bersalah, kudu menang. Nah artinya bicara benar salah itu sangat menjadi ketakutan yang menyelubungi kehidupan. Ada penghakiman, bukan hanya penghakiman, tuntutan. Bahkan orang Jawa mengatakan wis dipal. Dipal itu apa ya? Wis pokoknya mesti. Dan dosa menghakimi ini bukan hanya dosa pribadi, dosa kelompok. Contoh, mesti nak wong dampet iki kaya ngono, wong dampet kan gitu Bapak Ibu. Wah, apa meneh wong baraan, jelas. Wong di baraan Ragumun wong baraan kan gitu. Wong Solo, wong dekat pantai kan itu. Nah, itu bukti nafsu untuk menghakimi, bahkan menuntut. Tapi hari ini ketakutan-ketakutan penghakiman itu mari kita singkirkan dengan terang Kristus. Seperti Kristus yang tidak pernah menghakimi, menerima apa adanya. Tahun 2026 kalau kita ingin singkirkan ketakutan kita, mari kita mulai belajar untuk menghilangkan penghakiman, tuduhan-tuduhan, apalagi ketika sudah membawa dengan perasaan. Maka muncullah provokasi, ujaran kebencian, membuat meme, apalagi media sosial saat ini dengan AI yang luar biasa, bisa menciptakan orang-orang yang sama persis, baik itu RK dan AK kan itu Bapak Ibu yang lagi kita lihat bagaimana di 3D, bagaimana di Instagram mereka sudah digambarkan melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa. Itulah penghakiman. Itulah sesuatu yang menakutkan. Tetapi hari ini kita sudah punya terang. Untuk itu janganlah kita menghakimi. 2026 kita song-song dengan penerimaan dan cinta kasih. Dan yang terakhir, Tuhan, tempat aku berteduh,
pernah aku mengeluh dengan segala peluh. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin Mari kita baca saudara firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Itu yang tertulis di dalam Yohanes. Apa yang ditulis di kitab suci itu bukan dari sudut ilmu pengetahuan, bukan menekankan logika, apalagi bicara soal Tuhan. Dan negeri ini termasuk beda yang dari biasa membicarakan Tuhan. Agak lain, katanya Boris Bokir. Agak lain. Mestinya Tuhan itu sesuatu yang transendental, sesuatu yang tidak bisa selalu diterangkan. Tetapi seringkali kita mencoba mempersoalkan Tuhan, soal jumlahnya, sehingga tekanan keesaan Tuhan, orang mengatakan ini ajaran keesaan tauhid, sehingga mempengaruhi juga orang Yahudi Shema Israel untuk menekankan Tuhan Allah itu esa. Pertanyaannya, apakah ini kurikulumnya manusia mempersoalkan Tuhan? Apakah bisa kita mempersoalkan akan hakikat dan keberadaan Tuhan? Tapi itulah yang terjadi, sehingga ketika orang sudah mempersoalkan Tuhan, yang terjadi sebuah ketakutan. Orang takut dianggap mempunyai Tuhan lebih dari satu. Orang takut karena Tuhannya itu bisa beranak pinak. Ada yang menganggap Tuhan itu sesuatu yang berbeda, tetapi akan menghukum orang-orang yang menyekutukan dengannya. Kan luar biasa. Itulah yang terjadi di negeri ini. Berhari-hari, berganti tahun, tetapi persoalan Tuhan selalu menjadi pembicaraan, seolah-olah kita itu punya kewenangan di ruang yang transenden ini. Maka ketika Yesus mengatakan aku dan Bapakku itu satu, itu adalah sebuah himbauan iman ketika kita benar-benar ada di dalam persekutuan dengan Kristus. Ketika kita mengerti, kita merasakan terangnya, dan itu tidak bisa dipublikasikan, didiskusikan. Apapun bentuk apologetik, bentuk sebuah kata-kata ataupun tayangan membela sebuah iman kekristenan,
itu selalu bersifat subjektif. Dan tentu kita tidak bisa mengandalkan bahwa itu adalah terang. Bisa Tuhan memakainya menjadi terang, tapi justru kadang-kadang semakin membuat keruwetan. Semakin orang menunjukkan kebenaran Tuhannya, semakin orang menunjukkan eksklusifnya, lalu terancam akan melakukan tindakan penghakiman, terancam akan melakukan diskreditasi, mendiskreditkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Itu yang terjadi. Itulah terang yang mengatasnamakan Tuhan. Tuhan itu bicara tentang kenyataan yang mendamaikan. Terang itu adalah aksi kita yang mengasihi. Terang itu adalah tindakan kita yang menerima perbedaan. Terang itu adalah bisa bersama-sama dengan siapapun. Ketika mungkin ada kesalahan dan perbedaan, terang itu tetap bersinar. Terang itu tetap memancarkan keberanian, tidak menjadikan sebuah ketakutan. Mari saudara, kita akan memasuki tahun 2026 dengan terang yang dari Tuhan, sehingga kita akan bisa menjadi terang yang mengenyahkan ketakutan. Kalau tadi saya buka dengan pantun, maka saya tutup dengan pantun. Tampilan puji-pujian membuktikan hati berseri-seri. Jika ada yang tidak menyanyi, ini tanda orang sakti. Menghilang. Jangan hakimi, apalagi dibenci. Hati pasti senang rasakan kedamaian. Maka sabdanya berbicara kepada kita, terang mengenyahkan ketakutan. Selamat memasuki tahun baru, supaya afdol, inilah tandanya. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Akan bersama-sama ada di dalam doa dengan bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.